menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya memasuki tahun 2024 dengan modal ekonomi dan politik yang dinilai baik. Hal penting yang digarisbawahi oleh Presiden adalah konsistensi dalam kerja keras dan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dari sisi ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa sepanjang triwulan tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh baik dalam rentang angka 5% dan nilai inflasi yang jauh di bawah rata-rata inflasi global. Selain itu, indikator perekonomian lainnya yang juga berada pada angka yang baik. Di samping itu, Kepala Negara juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih berada di kisaran 5%. Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar tetap berhati-hati dan waspada dengan situasi ketidakpastian global yang masih berlanjut hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong seluruh pihak untuk terus konsisten dalam menarik investor baik dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut difokuskan untuk memberikan nilai tambah kepada negara. Tahun 2024 saya namai tahun yang harus penuh dengan optimisme. Angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Mengapa? Ya, kita memiliki modal untuk optimis itu, baik modal ekonomi maupun juga modal politik. Yang pertama, alasan ekonomi. Kita tahu di sepanjang triwulan tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9%. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Juga inflasi, kita patut bersyukur bahwa kita mampu menjaga inflasi di angka 2,86%, yang negara-negara lain sangat kesulitan menjaga yang namanya inflasi ini. Jauh di bawah rata-rata inflasi global yang berkisar 7,2%. Kita di angka 2,86%. Indikator-indikator yang lain juga baik. Penyerapan tenaga kerja naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 22 ke Agustus 2023. PMI manufaktur di November 2023 masih berada di level ekspansif, yaitu 51,7. Neraca perdagangan masih surplus dan sudah surplus 43 bulan berturut-turut. Indeks keyakinan konsumen pada November juga berada di angka 123,6. Artinya keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi kita. Tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%. Namun, kalau orang Jawa bilang, tetap eling lan waspada. Harus selalu ingat, hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada. Meskipun tadi Bu Menteri Keuangan bisik-bisik saya, Pak, urusan harga minyak kelihatannya sudah tidak akan bergejolak naik lagi. Ini juga patut kita syukuri. Volatilitas harga komoditas terutama pangan ini yang kita harus hati-hati. Ini saya masih sedikit khawatir mengenai urusan komoditas pangan. Karena kemarin saat Super El Nino, produksi beras kita turun sedikit. Di 2024
juga perkiraan kita masih akan belum kembali ke normal. Tetapi kalau kita lihat semua negara juga 22 negara ada yang stop ekspor pangan, ada yang ngerem mengurangi ekspor pangannya, sehingga memang di 2023 kemarin kita kesulitan mencari tambahan untuk cadangan beras kita. Konsisten dalam langkah, bergerak secara berkelanjutan dan bekerja sinergis antara pemerintah dan swasta. Kita harus konsisten menarik investasi, baik investasi di dalam negeri maupun investasi dari luar, investasi perusahaan-perusahaan besar maupun investasi usaha-usaha kecil. Tapi juga bukan sembarang investasi, kita harus fokus investasi yang memberikan nilai tambah yang besar kepada negara kita. Investasi, hilirisasi di semua sektor unggulan, baik mineral, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan semuanya, serta penguatan ekonomi digital, penguatan ekonomi hijau, dan penguatan ekonomi biru. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tim Eljan Media melaporkan.